Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Nafis, buat sahabat Nafis dulu ya. Buat sahabat Nafis dulu nih. Buat sahabat Nafis semuanya, balik lagi sama saya, Rijal dan Katita. Hari ini sesuai dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan yang sudah teman-teman lihat di Instagramnya Nafis, hari ini kan kita live yang sesi 2 ya berarti. Ya sesuai dengan judul, karena live-nya sesi kedua, berarti bentar ya, kita lihat judulnya dulu. Lupa soalnya. Mana ya judulnya? Cara mengelola uang versi milenial. Oh, itu udah ada ya judulnya ya. Cara mengelola uang versi milenial. Oke. Kebetulan Mas Taufik sudah hadir nih Kak Tita. Bisa langsung diundang aja. Oke, tunggu sebentar. Buat followersnya Kak Tita. Buat followersnya Kak Tita nih kayaknya banyak banget ya. Ya Allah, Masya Allah. Jadi penjelasan sedikit dulu. Live Instagram ini sebenarnya harusnya live-nya Nafis, bukan Kak Tita nih. Karena Instagramnya Nafis itu nggak tahu nih lagi kenapa gitu ya. Lagi kenapa kita masih belum tahu, belum dapat jawabannya gimana. Nanti mungkin akan kita cari tahu ya teman-teman semuanya. Jadi mohon maaf nih buat followersnya Kak Tita nih, jadinya nih kayaknya salah paham nih. Gitu ya. Ini sebenarnya live-nya Nafis, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu ya. Oke, Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Gimana Mas kabarnya? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Agak pilek dikit. Habis hujan-hujanan tadi. Posisi lagi di mana ini? Di rumah atau di mana? Lagi di rumah. Di Jakarta Timur. Oh, di Jakarta Timur. Oke, siap. Jadi buat teman-teman, ini kita sudah kedatangan Mas Taufik. Jadi mungkin buat followersnya Kak Tita ataupun terlebih dengan followersnya Nafis, kita balik lagi nih sama Mas Taufik karena pembahasan yang kali ini menyambung sama pembahasan yang lalu. Jadi buat sahabat Nafis terkhusus yang sudah nonton yang live sebelumnya, bareng Kak Tita juga, itu membahas yang kemarin itu, judulnya itu adalah perlu nggak sih sebenarnya perencanaan keuangan untuk milenial nih. Nah, mantap banget. Nah, sekarang itu ininya nih, nggak tahu ya, judulnya itu cara mengelola uangnya itu. Nah, kalau kemarin kan perlu nggak perencanaan uangnya. Nah, sekarang gimana nih kalau misalnya kita udah ada uangnya, terus gimana nih cara ngelolanya? Nah, mumpung ada Mas Taufik nih, langsung aja kali ya, tanpa berbasa-basi, takut nanti kita kehabisan lagi waktunya kayak kemarin ya kan. Nanti tiba-tiba mati, agak-agak serem tuh, ya kan? Ya udah, Kak Tita boleh langsung dimulai aja buat ya pertanyaan-pertanyaan simple gitu. Langsung Kak, boleh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam Dari warahmatullahi wabarakatuh. teman-temannya Mas Taufik, dari sahabat Nafis, dan dari teman-teman aku juga. Mohon izin, malam ini kita ingin meramaikan sosial media teman-teman ini dengan ada sedikit pembelajaran dari mentor keuangan kita, yaitu Mas Taufik Ismail, terutama untuk kita nih milenial-milenial yang mungkin baru mulai bekerja, udah mulai punya income, tapi bingung gimana cara ngelolanya. Insya Allah malam ini bakal kita bahas. Jadi hari ini kan topiknya sesuai judul yang udah aku tulis nih, cara mengelola uang versi milenial nih. Kita kan milenial ya. Nah, terus di episode kemarin kan udah di-spill nih tipis-tipis sama Mas Taufik. Perlu nggak sih sebenarnya perencanaan keuangan untuk kita nih generasi milenial yang mungkin masih belum menikah atau mungkin masih baru banget mulai bekerja, jadi masih bingung ngelola keuangannya. Gimana sih Mas Taufik? Perlu nggak sih kita ngelola keuangan, dan gimana sih cara langkah awalnya untuk memulai perencanaan keuangan itu sendiri? Oke. Jadi langsung aja nih jawab ya. Nanti sebelum 1 jam Kak Tita kasih tahu kalau udah mau habis waktu. Sebelum Mas Taufik menjawab nih, buat nginfo dulu ya buat teman-teman. Kalau misalkan nanti live-nya sudah 50 menit, 10 menit kurang, nanti mungkin kalau misalkan pembahasannya masih panjang dan Q&A dan lain sebagainya,
Nanti mungkin kita akan di end dulu, terus nanti kita mulai live lagi ya teman-teman ya. Karena kemarin itu batas waktunya itu cuma 1 jam. Jadi nanti kalau misalkan memang masih banyak yang mau dibahas buat sama teman-teman semua, nanti mungkin pas 50 menit akan kita endin dulu, terus nanti kita mulai lagi ya. Oke? Oke, lanjut Mas. Oke, siap. Jadi pertanyaan tadi, kayaknya minggu lalu juga udah sempat dijawab sih. Tapi intinya adalah mau milenial, mau kolonial, mau company atau siapapun ya, sebenarnya semuanya perlu perencanaan keuangan. Bahkan seorang anak kecil pun SD, SMP juga perlu perencanaan keuangan. Jadi karena apa ya, perencanaan keuangan itu life skill yang sebenarnya seharusnya nih ya menurut saya sih udah diajarin, udah dicoba, udah dipelajari bahkan sejak kita masih kecil. Nah itu akan berguna mulai dari saat kita masih kecil tadi sampai beranjak di remaja dan sampai dewasa itu akan sangat terpakai karena ilmu perencanaan keuangan itu akan digunakan selama kita hidup ya mulai dari apa dan selama kita udah punya income nih. Nah, Kak Tita, jadi milenial kalau udah punya uang saku, apalagi yang udah baru masuk kerja dan udah nikah, itu udah hukumnya wajib nih menggunakan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan atau tujuan hidup. Gitu. Oke, jadi salah satu manfaat tujuan utama daripada perencanaan keuangan adalah mencapai tujuan keuangan atau tujuan hidup ya Mas ya. Betul. Terus kalau misalnya nih ada pertanyaan, ketika kita punya perencanaan keuangan, itu bisa buat kita jadi kaya nggak sih Mas? Nah, kalau buat bikin kaya bisa bikin kaya. Tapi sebenarnya sih itu kalau tujuan kita adalah menjadi kaya ya. Kalau Kak Rijal, Kak Tita pengen jadi kaya, cuman harus ditanya dulu pengen kayanya berapa duit nih misalnya, apakah 500 juta udah jadi kaya, apakah 1 miliar sudah cukup kaya, atau apakah 10 miliar belum kaya. Wah ini banyak nih orang-orang yang kayaknya uang di tabunganku cuman ada 100 juta kayaknya aku belum kaya gitu, atau uang di tabungannya 10 miliar pun kadang dia belum kaya juga. Jadi apakah bisa bikin kaya? Bisa aja sih. Tapi sebenarnya kalau lebih pas itu perencanaan keuangan itu untuk mencapai tujuan tadi saya bilang. Nah tujuan keuangan tuh macam-macam Kak Tita. Sebenarnya kalau dijabarin bisa apa buat punya dana untuk liburan, punya dana untuk kepemilikan rumah, punya dana untuk hari tua dan segala macam. Nah sebenarnya kita merencanakan keuangan itu untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah sekarang teman-teman ini kan beda-beda nih, Kak Tita, Kak Rijal, itu kan personal yang berbeda-beda. Saya pun juga beda, anak saya ada 3, Kak Tita anaknya ada berapa, Kak Rizal ada berapa keluarga? Oh belum. Baru mau mulai. Sabar, belum. Justru belum punya anak, apakah boleh menyiapkan dana pendidikan anak? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga, boleh aja. Kan nggak dilarang. Kan pakai uangnya Kak Tita juga, bukan pakai uang saya. Jadi nggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya, jadi buat tujuan selagi tujuan itu bisa kuantifikasi pakai uang buat hiburan segala macam. Nah itulah manfaat dari perencanaan keuangan. Jadi kalau sekalipun memang tujuan hidupnya untuk menjadi kaya, dengan perencanaan keuangan pengen jadi kaya harus punya angka tertentu yang ingin kita capai gitu ya, misalnya 1 triliun untuk menjadi kaya. Boleh. Oke. Terus gini Mas, kalau misalnya mulai merambah nih ya ke metode perencanaan keuangan itu sendiri, kalau yang aku pahami selama ini kan mungkin salah satu metodenya itu dengan melakukan budgeting ya, dengan mengadakan plot-plot untuk kebutuhan ini itu. Tapi kalau menurut Mas Taufik gimana nih? Karena mungkin kita kan milenial nih masih plotnya belum terlalu banyak, sedangkan foya-foyanya juga cukup sering. Jadi kayak cara terbaiknya gimana nih Mas? Emang harus ngebudgetin kah? Atau
gimana nih langkah awalnya? Oke. Sebenarnya budgeting itu emang salah satu eh, kunci ya. Budgeting itu salah satu kunci untuk membuat sebuah perencanaan keuangan yang bagus ya. Cuman kalau pernah saya share di beberapa kesempatan, biasanya perencanaan keuangan itu cara melakukannya ada beberapa ya, beberapa tahapan. Kalau yang menurut teori itu ada 6 tahapan. Pertama mulai menentukan tujuan keuangan tadi yang pertama ya. Terus kita mengumpulkan data aset, utang segala macam. Lalu yang ketiga dianalisa. Lalu yang keempat mulai membuat perencanaan keuangan. Lalu kelima mengimplementasikan perencanaan keuangan tadi. Dan yang keenam adalah monitoring sama evaluasi. Tapi itu kan kadang teoretik banget ya gitu. Jadi sebenarnya saya lebih sering juga pakai yang sederhana. Jadi pakai piramida perencanaan keuangan. Yang paling dasar adalah cash flow. Nah, cash flow ini harus minimal berimbang antara pendapatan sama pengeluaran. Dia nggak boleh lebih besar pasak daripada tiang. Kalau udah lebih besar pasak daripada tiang, biasanya itu akan ngerembet tuh ke dana darurat nggak punya, mau punya asuransi susah, mau berinvestasi susah, akhirnya nggak bisa punya dana pensiun, akhirnya juga nggak ada yang diwariskan kepada siapapun. Nah, salah satu tools untuk membuat sebuah cash flow yang bagus itu pakai budgeting. Kenapa pakai budgeting? Karena dengan budgeting kita punya perencanaan pemasukan kita berapa dan perencanaan pengeluaran kita berapa. Jadi udah bisa di set di situ. Misalnya saya income-nya misalnya 10 juta, maka nanti pengeluarannya maksimal 10 juta, sehingga dia bisa seimbang, balance ya. Di situ terjadi impas. Syukur-syukur pengeluarannya lebih kecil, jadi ada disposable income di situ. Ada ibarat kata sisa dana yang bisa digunakan untuk menabungkah, atau menambah dana investasikah, atau bersedekahkah. Itu macam-macam tujuannya. Tapi intinya dengan budgeting kita bisa tahu pendapatanku bulan ini 10 juta, maka pengeluaranku bulan ini pun maksimal 10 juta. Nah, cara tahunya maksimal 10 juta ya dianggarin. Kak Tita buat Shopee-nya mungkin 2 juta. Kak Rizal buat beli gadgetnya mungkin 3 juta. Tapi sisanya 7 juta buat apa lagi? Gitu. Budgeting. Budgeting ya. Nah, kalau ini Mas, boleh dong Mas cerita-cerita sedikit nih. Kalau Mas Taufik secara pribadi, cara perencanaan keuangannya itu gimana? Apakah ada atau ada trik-trik tersendiri nih yang ternyata paling cocoknya di metode yang ini nih gitu. Jadi kalau secara kilas balik dulu saya kejadian nyemplung ke dunia perencanaan keuangan ini memang biasanya didahului oleh kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya. Seperti terjebak utang kartu kredit, seperti besar pasak daripada tiang. Itu kayaknya banyak sekali orang Indonesia yang mengalami itu, termasuk saya awalnya dulu. Jadi akhirnya saya belajar. Akhirnya saya udah lumayan bisa nih, paling tidak saya bisa tiap bulannya itu surplus. Jadi pengeluaran saya lebih kecil daripada pemasukan bulanan ya. Nah, tapi pada akhirnya saya bikin berimbang. Berimbang itu artinya semua dana income yang saya punya itu pasti akan habis ke suatu pos pengeluaran. Apakah itu pos investasi, apakah tabungan, apakah pengeluaran lainnya segala macam. Nah, kalau saya pribadi yang saya pakai budgeting. Itu juga yang Kak Tira bilang tadi ya. Jadi saya sama istri itu berunding berdua. Nah, ini saya saran nih buat teman-teman milenial yang akan melakukan perencanaan keuangan dan sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga ya. Yang sudah berkeluarga ya Mas ya. Apalagi yang baru saja berkeluarga ya beberapa hari lalu. Baru juga termasuk ya Mas. Oke. Itu dalam membuat sebuah budgeting itu kalau bisa berunding dengan pasangannya. Nah, gitu. Jadi jangan dipercayakan ke memang katanya
iya Bas, seorang istri itu apa? Menteri Keuangan ya, wah, Menteri Keuangannya ada Mm-mm. di istri Mm-mm. lah gitu. Mm-mm. Tapi nggak selalu juga. Kalau memang yang lebih kompeten, lebih piawai dalam mengatur keuangan adalah si suami, tidak ada salahnya si suami yang mengatur. Cuman dalam mengatur ini perlu ada kesepakatan antara suami istri. Ini duitnya mau dibuat apa, buat dipakai apa aja kapan, itu harus dan satu kata harus terbuka komunikasinya. Ah. Nah, ini yang saya lakukan. Saya Mm-mm. lakukan sama pasangan. Jadi yang mengatur keuangan memang saya, yang lebih apa mengatur ini buat ini buat ini buat ini. Nah, ini adalah saya. Tapi itu juga bareng sama nyonya. Jadi masuk misalnya Nyonya. SPP anak. Nah, SPP anak berapa? Ini kayak kalau bapak-bapak ditanya SPP anaknya berapa, pasti biasanya nggak hafal. Anaknya udah sekolah kelas berapa, Pak? Udah. Si ini kelas berapa sekarang ya? Lupa deh. Oh. SPP-nya berapa? Jadi yang Oke. harus tahu siapa? Jadi harus terbuka sama pasangan dalam melakukan budgeting. Mm. Nah, terus pos-posnya. Nah, pos-pos paling gampang yang saya pakai itu pakai rumus 10, 20, 30, 40. Ya, Oh. 10. Nah, apa tuh? Udah pernah dengar belum, Kak Rizal? Pernah, Kak Rita? Mas. Pernah. Nah, ya. Ini cukup umum juga digunakan. 10 itu adalah 10% digunakan untuk sosial dan agama. Biasanya untuk zakat, untuk apa? Hmm. Kasih angpau pernikahan, kasih sumbangan, sedekah, wakaf, itu semua di 10%. 20%-nya adalah untuk tabungan sama investasi, Hmm. ya. Lalu 30%-nya kalau ada untuk membayar cicilan utang. Kalau ada, kalau nggak perlu ya nggak usah utang, kalau bisa. Oke. Lalu yang 40-nya adalah untuk kebutuhan hidup rutin sehari-hari. Saya Mhm. pakai itu aja. Tapi ini pun juga fleksibel ya. Jadi kalau untuk orang yang nggak punya utang gimana? 30%-nya lowong dong. Mhm. Nggak kepake ya. Iya, iya. Nah, dia bisa gunakan untuk pos-pos yang lain. Gitu. Itu maksimal 10, 20, 30, 40. Oh, Budgeting. keren. Tuh boleh tuh. Ntar Ini praktekin lah. dari Jihan. Oh, praktekin Ya. boleh. Memang harus dipraktekin. Harus. Kemarin aku tuh udah dapat kalau Mas Taufik kan tadi kan 10, berapa Mas? 10, 30, 40 ya? 10. Nah, kalau aku tuh kemarin dapatnya itu 50, 20 sama 10. 50. 30. Iya, 50, 30, 20 kalau nggak salah. Kalau nggak salah gitu. Nah, 50-nya buat yang apa ya, ibaratnya kayak primary-nya tuh kebutuhan primer. Buat living, Ya, 50. yang savingnya itu buat yang savingnya itu 20% nih kalau nggak salah. Nah, yang 30%-nya itu buat ya apa? Ya kayak hiburan lah gitu. Buat hiburan gitu sih. Tapi itu tidak berjalan. Mohon maaf living gitu saving, ya. Agak sulit. living saving playing gitu. Konsepnya. Agak sulit gitu. Loh, Ketika ada. Lagi lanjut. Kirain tadi ini agak-agak kenapa tadi? Lanjut Kak. Terus kalau misalnya tadi ada pertanyaan menarik nih Mas di kolom chat yang bikin aku salpok. Kalau misalnya tunggu aku buka. Kalau nggak salah tadi tuh dia nanya, kalau dari Mbak Wahyuni _Wina, terima kasih sebelumnya Mbak pertanyaannya. Pertanyaan itu kalau tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga bagaimana? Pakai dana apa Mas? Nah, kalau ada pengeluaran tak terduga yang tidak ada dalam budgeting ya, nah itu biasanya kalau tergolong keadaan darurat kita pakai dana darurat atau emergency fund bahasa kerennya. Nah, emergency fund ini atau dana darurat biasanya disiapkan di sebuah instrumen atau rekening tersendiri atau instrumen tertentu dengan jumlah minimal 3 bulan pengeluaran. Nah, 3 bulan pengeluaran ya itu jadi harus disiapkan di sebuah rekening yang terpisah dari rekening tabungan atau rekening operasional kita sehari-hari. Gunanya buat apa? Ya namanya dana darurat adalah digunakan untuk kondisi darurat.
contoh eh, terjadi banjir kemarin misalnya ya di rumahnya teman-teman. Banjir, lantai basah, lemari kerendam, mungkin ada kulkas yang kerendam juga segala macam. Atau alat operasional kantor yang sangat dibutuhkan tiba-tiba rusak. Nah, itulah gunanya dana darurat. Nah, tapi harus hati-hati, dana darurat itu tidak boleh digunakan untuk kondisi yang didarurat-daruratkan, misalnya gitu. Kadang kan kita apa ya, HP-nya udah jelek nih gitu ya, walaupun masih bisa dipakai gitu. Terus ketemu ngeliat HP baru, aku harus beli HP baru pakai dana darurat. Ya gitu. Kadang terjadi perbedaan yang tipis antara kebutuhan dan keinginan kita untuk menggunakan dana darurat itu. Itu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya ada kebutuhan yang tak terduga ya, ya itu bisa pakai dana darurat. Nah, cuman pertanyaannya nanti ke Mbak siapa Wahyu tadi kan itu bisa ditanyakan lebih lanjut lagi ya, kira-kira emang kebutuhannya apa sih yang sampai tidak ada di dalam budgetingnya si Mbak Wahyu tadi. Gitu. Oke. Jadi salah satu unsur-unsur penting yang ada di perencanaan keuangan itu ya tadi salah satu metode budgeting, terus sama tadi dana darurat itu ya Mas ya untuk jaga-jaga kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, berarti dana darurat udah, metodenya udah. Nah, kalau misalnya nih Mas, tabungan tuh gimana Mas? Tabungan kah, investasi kah, itu yang Mas Taufik pakai sendiri gimana nih? Oke. Jadi kalau jadi gini, kadang teman-teman itu masih sering ketukar antara menabung sama berinvestasi ya. Jadi itu ada sedikit perbedaan antara menabung sama investasi. Kalau dari dari redaksi bahasanya aja, kalau menabung itu kan saving ya, save itu lebih kepada menyimpan. Nah, menyimpan ini biasanya untuk tujuan-tujuan keuangan yang sifatnya jangka pendek. Jadi misalnya saya menabung untuk biaya sekolah anak 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi. Nah itu saya biasa nabung, tinggal dipakai tabungan aja. Tapi saya nggak berinvestasi untuk kebutuhan sekolah anak 6 bulan lagi, nggak. Seperti itu. Biasanya menabung itu untuk kebutuhan yang jangka pendek dan disimpan gitu aja. Tapi kalau investasi itu biasanya kita mengharapkan sebuah peningkatan nilai dari instrumen investasi tadi, atau kita berharap recurring income, ada pendapatan yang dihasilkan dari si investasi itu secara berkala, entah setiap bulan, entah tiap 3 bulan, ataukah tiap tahun. Nah, investasi itu gitu. Jadi biasanya investasi itu selain jangka pendek ya ada juga yang dalam jangka waktu 1 tahun, dia bisa jangka menengah, bisa jangka panjang. Nah, kalau menabung biasanya ini untuk kebutuhan jangka pendek. Tapi apakah bisa juga untuk jangka panjang? Ya bisa aja. Jadi kadang lebih kepada motifnya. Kalau nabung itu kita cuman nyimpen aja udah, taruh aja. Menabung di bank udah. Tapi kalau kita berinvest di saham, nah di saham kita mengharapkan nilai sahamnya naik, kita mengharapkan ada dividen misalnya. Tapi kalau kita nabung saham itu istilah yang tanda kutip kurang pas gitu. Kita lebih tepatnya berinvestasi di saham. Apakah itu ditaruh aja? Ya ditaruh juga sih. Memang saham itu ditaruh juga. Lalu berharap kenaikan nilai sahamnya dalam jangka panjang. Tapi kalau kita menabung, kita cuma posisinya nyimpen aja nih. Nah, nyimpen aja. Untuk berbagai tujuan juga ya. Apa jangka pendek, jangka panjang nanti 5 tahun, 10 tahun lagi ada juga orang nabung uang, nabung emas. Kalau nabung uang di celengan kadang ada yang sampai dimakan rayap ya waktu itu berupa uang kertas ya. Kalau nabung logam mulia kali lebih tahan rayap kali ya. Nggak ada istilah tahan rayap, nggak ada. Sertifikatnya hilang kali itu, sertifikat kertasnya. Sertifikatnya masih enggak rayap ya. Iya.
Jadi antara nabung sama invest itu dua hal yang Oh, berbeda gitu ya Mas ya, dua ah. kegiatan yang berbeda Sebenarnya gitu ya. sebenarnya dua hal yang berbeda. Mhm. Terus kalau misalnya nih mungkin kita untuk anak-anak milenial yang income-nya masih belum terlalu besar dan mungkin budget untuk menabung atau invest ya, jadi masih harus milih antara nabung sama invest, lebih prioritas yang mana Mas? Nah, itu ada di dalam namanya piramida perencanaan keuangan tadi. Jadi pondasi atau basic paling dasar itu pertama tadi kan saya bilang cash flow ya, arus Ya. kas. Pertama arus kasnya harus minimal berimbang. Kalau nggak mau surplus lebih bagus, tapi minimal berimbang. Nah dari berimbang itu, setelah berimbang itu cash flow-nya, barulah kita memikirkan yang namanya emergency fund, dana darurat. Hmm. Nah, kenapa dana darurat ini penting? Karena ini adalah eh, apa ya, penyelamat kita, proteksi kita apabila terjadi suatu kondisi darurat. Apapun itu, tiba-tiba pencari nafkah sakit, lalu kemudian mungkin dia belum bayar BPJS Kesehatan atau dia nggak ikut, uangnya dari mana dia sakit. Entah misalnya dia eh, seorang ojek online, lalu tiba-tiba motornya rusak, mungkin dia harus pakai dana darurat untuk memperbaiki motornya. Nah, dana darurat ini memang apa ya, mau ini sebenarnya ada ya dibilang tabungan ya iya, cuman dana darurat ini adalah tabungan yang tidak boleh digunakan kecuali untuk keadaan darurat. Ya, jadi ini adalah suatu eh, apa ya, suatu pool dana yang harus ditaruh, disimpan, udah diamin aja. Tidak akan digunakan kecuali keadaan darurat. Nah, ini kan berarti ditabung nih, Kak Tita. Ditabung, disimpan ya di Iya. suatu tempat. Nah, jadi yang pertama antara menabung sama investasi, itu yang pertama adalah menabung dulu. Menabung apa? Sebuah dana tabungan dana darurat tadi yang minimal jumlahnya 3 bulan pengeluaran. Kalau ini udah tersimpan, barulah kita bisa melangkah ke pondasi berikutnya, yaitu manajemen resiko atau kadang orang bisa pakai istilah asuransi, bisa pakai sharing resiko, transfer resiko, apapun itu istilahnya, itu adalah mekanisme proteksi. Ya, walaupun dana darurat ini juga sebuah proteksi apabila terjadi keadaan darurat, tapi kalau yang namanya manajemen resiko asuransi ini untuk melindungi tujuan-tujuan keuangan kita, melindungi kebutuhan keluarga kita yang lebih besar gitu. Itu bisa menggunakan asuransi. Baru setelah asuransi kita melangkah ke step ketiga, yaitu investasi tadi untuk mencapai tujuan keuangan. Jadi ada sebelum investasi harus sudah punya asuransi dulu. Ini sekali lagi sebuah apa teori yang berlaku umum ya di piramida perencanaan keuangan. Ada nggak sih Mas Taufik yang apa cash flow-nya belum surplus tapi dia udah punya investasi? Ada aja. Tapi itu terlalu beresiko. Kenapa saya katakan terlalu beresiko? Kalau nih misalnya instrumen investasinya lagi turun nilainya, terus tiba-tiba dia ada kebutuhan darurat, sementara dia tidak punya dana darurat, maka apa yang akan digunakan? Investasinya yang akan direalisasi, di cut loss, misalnya lagi rugi. Nah, padahal tadi kita udah tahu investasi itu salah satu sasarannya adalah untuk mencapai tujuan keuangan. Misalnya saya investasi di reksadana untuk tujuan dana pendidikan anak. Saya nggak punya dana darurat, keuangan saya masih defisit. Terus tiba-tiba ada kondisi darurat, mau pakai uang dari mana? Mau nggak mau akhirnya investasinya di cut loss. Nah, sayang kan? Jadi sebelum investasi, pastikan udah punya dana daruratnya dulu dan udah punya asuransi dulu. Asuransi ini bisa macam-macam, mau pakai sharing resiko, transfer resiko, ataupun pakai sebuah aset yang memang ditujukan untuk aset asuransi kita. Gitu. Wah, panjang ya. Jadi panjang penjelasan yang kayak gini nih. Ini bisa kadang satu orang penjelasan bisa 1 jam. Cuman ngejelasin ini doang. Jadi yang terpenting itu
tabungan dulu ketika tabungan bukan terpenting. Yang amannya, lebih amannya ketika kita punya tabungan dulu, dana darurat, baru mulai berinvestasi gitu ya Mas. Betul. Yes, setuju. Oke. Terus kalau misalnya nabung, metode menabung itu kan banyak banget ya Mas caranya. Kalau rekomendasi dari Mas Taufik ini, kira-kira metode mana sih yang mungkin bisa kita realisasikan, terutama untuk anak-anak milenial yang mungkin tabungannya nominalnya masih belum terlalu besar gitu, Mas? Oke, tabungan. Tabungan itu banyak sih ya. Tabungan pasti pertama uang cash dulu ya, uang tunai ya. Jadi ada istilah cash is the king. Wah, pernah dengar kan pastilah. Pernah dengar Queen-nya nggak siapa? Enggak Bukan Queen Elizabeth tapi ya udah meninggal. Jadi cash is the king and liquidity is the queen. Ini ini satu, mungkin teman-teman memang belum banyak yang terlalu paham ini ya. Jadi cash atau kita sebutnya itu mungkin kalau Indonesianya uang tunai ya, atau artinya uang kertas gitu. Ini kalau mau lebih dalam lagi ada yang ngomong uang kertas itu sebenarnya bukan uang, tapi mata uang. Tapi itu bahasa nanti lah. Jadi cash itu adalah uang tunai. Liquidity adalah likuiditas atau kemudahan dia dicairkan atau dikonversi menjadi uang tunai tadi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah menabungnya di mana atau gimana, pasti menabungnya pertama pakai uang tunai dulu. Ya, itu paling gampang. Teman-teman punya income dalam bentuk uang tadi, misalnya income-nya taruhlah 5 juta gitu per bulan, maka nabungnya pasti pakai uang cash dulu. Tapi ada banyak sekarang instrumen keuangan ya, apakah itu bisa disebut instrumen tabungan ataupun investasi, itu bisa dimulai dari jumlah yang sangat kecil ya, mulai dari 10.000, 20.000, apa aja. Reksadana itu bisa mulai dari 50.000 atau 10.000. Saham bisa juga dari 100.000, tergantung kalau dia harganya berapa. Lalu apalagi ya, equity crowdfunding itu pun juga bisa, tapi biasanya dari 1 juta rupiah. Menabung logam mulia emas tadi bisa juga dari sekarang udah banyak emas yang kecil-kecil ya, ukuran kecil. Termasuk di Nafis saya lihat udah ada yang paling kecil tuh 0,025 gram. Nah, itu bisa dari situ, Mbak Tita. Nabungnya dari yang paling kecil-kecil. Nanti dari situ, saya nggak tahu nih kalau di Nafis bisa ada program apa dikumpulin lalu jadi dinar nggak? Aku nggak tahu. Tapi di beberapa tempat, nanti di beberapa tempat masuk ada yang karena di beberapa tempat ada yang bisa dikumpulin dulu kecil-kecil, nanti jadiin gede diakumulasi supaya nggak tersebar ya. Dan kenapa harus kecil-kecil? Karena gini, kadang ini tergantung perilaku orang, behaviornya seseorang, apakah dia bisa menabung dengan disiplin atau tidak. Kalau dia orang yang bisa menabung dengan disiplin, kumpulin dulu uangnya di satu tempat, di rekening kah atau di celengan kah, udah bisa dapat 1 juta, 2 juta baru beliin dinar atau emas batangan lain. Nah, itu bisa. Tapi kalau untuk orang yang agak kesulitan menabung atau bahkan mungkin penghasilannya ada yang harian, ada yang mingguan. Ini kalau nggak ditabung sekarang, Mas Taufik, uangnya langsung jadi yang lain gitu kan, jadi apa saya nggak tahu, jadi kopi susu, jadi paket gitu ya, jadi paket gitu ya. Nah, salah satu solusinya apa ya, langsung dirupakan dalam bentuk tabungan logam mulia. Dan ini saya praktekkan langsung ke anak-anak. Jadi kalau ngasih uang saku ke anak-anak, ya pertama uang cash sama tadi ya, menabungnya ini 100.000. Nah,
mau diapain nih uang nih? Kan langsung ditanya dong si anak itu. Buat sedekah berapa, buat tabungan berapa, buat beli mainan berapa. Biasanya kalau anak-anak tiga ini aja. Sedekah, tabungan, sama buat jajannya dia, mainannya dia, bukunya dia apa. Nah, kalau udah buat ditabung, 50.000 ya buat ditabung. Ya udah mau ditabung di mana nih? Di emas, di perak, atau di uang tunai aja. Ya udah pilihannya saya kasih tiga itu. Di emas, ya udah tinggal saya beliin aja deh Nafis Gold yang kecil-kecil. Jadi deh. Oh iya nih teman-teman, aku mau nge-spill sedikit nih. Mungkin Mas Taufik aku izin spill ya soal transaksi yang kemarin di Nafis Gold. Boleh ya? Wah, Jadi jadi beberapa waktu lalu nih, ternyata Mas Taufik ada melakukan transaksi pemborongan koin emas di Nafis Gold. Kira-kira itu alasannya kenapa tuh Mas? Berarti kan secara tidak langsung Mas Taufik memilih salah satu metode menabung dengan emas gitu ya? Iya. Instrumen emas. Jadi ya ini ya karena tadi itu apa? Salah satu cara saya untuk mengajar. Tidak bukan berarti ini yang paling benar, enggak ya. Ini adalah salah satu alternatif aja. Memang ada orang tua yang mengajarkan menabung langsung dipindahkan ke rekening banknya yang sudah dibuatkan khusus, ada juga. Saya pun juga punya rekening khusus untuk tiap anak tuh ada, tiap bulan ditransfer. Tapi itu tentu nggak akan mendidik mereka supaya mulai memikirkan perencanaan keuangan. Mulai dari yang simpel aja Kak Rizal. Jadi tadi ya, dibagi tiga aja, sedekah, tabungan, sama untuk kebutuhan hidup mereka. Ya kebutuhan hidup mereka dalam hal ini adalah hanya mainan lah ya. Namanya anak-anak, cuman mainan doang kebutuhannya. Nah, akhirnya karena uang jajannya mereka juga yang masih kecil kan nggak gede-gede banget, kira ditaruh di celengan akhirnya kan, sama mereka taruh celengan. Udah banyak duitnya lalu dibeliin apa ya. Nah karena saya adalah seorang perencana keuangan, jadi ya saya arahkan mereka ke jalan yang lebih lurus lah ceritanya. Asik. Nah, ini buat tabungan lah yang gini-gini ya, kecil-kecil. Wih, udah dateng ya. Udah dateng. Alhamdulillah. Ya. 0,025 berapa sih sekarang ya? Lupa saya. 0,025 sekarang di angka 42.000 saja. Nah, ya udahlah ya. Dan ini ya kan nggak hanya berlaku untuk anak-anak sih sebenarnya, untuk yang tadi ya. Kenapa saya beli ini emas juga untuk melindungi nilai uang. Kan ada sebutannya, emas tidak membuat Anda tambah kaya, tapi emas membuat Anda tetap kaya. Gitu. Oh, keren. Catat dulu. Of the day, catat. Karena nilainya tetap ini udah, ini emas ini nilainya tetap udah ribuan tahun udah. Apa ya? Undoubtable, tidak diragukan lagi lah. Apa bahasa Inggrisnya? Saya nggak tahu. Iya. Nih, gitu ya. Jadi misalnya boleh disapain dulu dong teman-teman nih udah nonton dari tadi. Kita ngobrol bertiga aja nih, kasihan disapain dulu dong satu-satu. Boleh ya, mangga Kak Rijal. Nah, buat teman-teman semuanya nih, yang baru datang mungkin kali ya, kita jelasin lagi nih, sekali lagi singkatnya aja. Jadi buat teman-teman yang udah nge-follow Nafis dari ya udah ngikutin Nafis live sebelumnya nih, sesi pertama sama Mas Taufik, pasti agak nyambung nih, agak tau lah kenapa kita ngebahas kok sekarang ngebahasnya di sini nih sampai di titik ini gitu kan. Nah, mungkin nanti kita akan buatin video singkat kali ya di Reels atau di mana, nanti buat teman-teman yang masih ketinggalan live sebelumnya, nggak apa-apa, masih bisa ditonton gitu. Jadi buat teman-teman semua, buat teman-teman Nafis ya, terkhusus dulu nih ya Kak Dita ya, buat teman-teman Nafis dulu. Buat teman-teman Nafis, jangan lupa ditonton dulu sampai habis, karena nanti hari ini ada giveaway dari Mas Taufik juga loh. Nggak cuma dapat emas tapi dapat buku. Masya Allah. Aduh, bukunya jadi di akhir nanti coba diambilin deh ya.
Kita kasih lihat, kita spill dikit bukunya. Gitu. Lanjut kali ya? Lanjut dulu, Le. Lanjut. Jadi teman-teman pantengin terus ya di live hari ini, karena di live hari ini di akhir live akan ada giveaway koin emas dari Nafis Gold dan buku dari Mas Taufik Ismail. Yang ini dibagiin. Iya. Yang mana kan? Iya ya? Iya. Iya sih. Saya juga dapat nanti ya. Bisa, boleh. Boleh, tapi di-follow dulu Nafis. Follow dulu. Gitu. Oke, Rizal, udah ada masuk beberapa pertanyaan nih dari teman-teman semua. Oke. Termasuk ini ada salah satunya yang masuk di kolom chat dari Karangga_Salman. Kalau beli yang kecil-kecil gitu rugi nggak sih beli emasnya? Gimana tuh, Kak? Yang jawab siapa nih? Boleh dari pihak Mas Taufik, terus boleh di-spill dari Kak Rizal kalau ada yang program yang kecil-kecil digabung jadi satu. Berarti Mas Taufik dulu ya? Oke Mas, gimana Mas? Menurut Mas Taufik, dari sisi Mas Taufik? Kalau dari saya, beli emas kecil itu tergantung ya. Jadi semua akan kembali ke apa tujuan teman-teman mau beli emas kecil ini tadi ya. Jadi kalau nggak salah saya juga punya video deh, kenapa pada saat apa teman-teman bisa beli emas kecil seperti ini. Kalau tujuannya untuk jadi gini, makin kecil gramasi emas itu secara nature-nya harga per gramnya akan semakin mahal, semakin tinggi. Ya. Itu udah rumusan, itu udah pasti di mana-mana seperti itu. Ibarat kayak beli air mineral yang kemasan 300 mg ya. Harganya mungkin ada yang 3.000 ya. Tapi kalau beli yang 1,5 liter mungkin hanya 6.000 ya. Padahal itu 5 kalinya. 5 kali jumlahnya. Iya. Mililiternya, tapi harganya cuma 3 kalinya. Nah, seperti itu. Jadi pasti akan lebih lebih murah harganya yang gramasi lebih besar, yang mau yang 5 gram, mau 10 gram, itu pasti akan lebih murah. Terus kalau emang lebih mahal, buat apa saya beli emas kecil ini kan? Nah, itu tadi tergantung tujuannya. Kalau teman-teman kayak saya tadi untuk sebagai gift, atau mengajarkan edukasi anak untuk menabung, itu udah sesuai tujuannya, karena akan dimulai dari yang kecil. Karena kalau kita masih awal, saya ingat, jadi biasanya kita mulai dari tabungan, habis tabungan naik lagi ke deposito, habis deposito ke reksadana, semakin tinggi, semakin paham kita, wawasan kita, pasti instrumennya akan semakin canggih, semakin rumit, semakin tinggi resikonya. Nah, emas kecil ini salah satu tujuannya untuk pembelajaran kita di awal. Lalu kalau buat investasi gimana? Jadi ibarat kata gede banget dong ininya di awal spreadnya. Ya nggak apa-apa. Sepanjang teman-teman udah paham itu. Kalau teman-teman udah paham bahwa membeli emas kecil itu memang spreadnya tinggi, pasti akan lebih berusaha menabung dong untuk beli yang kemasan lebih besar, dinar yang 1/4 dinar atau yang 1 dinar, itu pasti spreadnya akan jauh lebih kecil dan lebih cocok untuk tujuan investasi teman-teman di masa depan. Dan yang harus diingat, kalau kita membeli emas untuk tujuan keuangan, biasanya emas itu karakteristiknya adalah untuk tujuan keuangan yang jangka panjang, menengah atau panjang, di atas 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kalau teman-teman beli emas kecil sekarang nih ya, kan murah nih, cuma 40.000 tadi ya. Lalu buat dijual lagi bulan depan, ini tidak cocok. Nah, gitu. Tapi kalau buat ini yang lain itu ada pasti cocok. Gitu deh. Mas Taufik mau ke Nafis aja nggak? Apa tuh? Penjelasannya udah bagus banget itu. Itu buat Kak Rangga tadi ya, Kak Tita ya? Iya. Ya, jadi buat Kak Rangga nih ngebantu sedikit penjelasan lebih ininya lagi. Jadi itu tadi penjelasan intinya sebenarnya udah dimention sama Mas Taufik ya. Karena semakin kecil gramasi, kalau misalkan kita belinya tuh akan pasti lebih murah. Contohnya ya, contoh kecil nih, teman-teman kan sekarang udah ada gramasi paling kecil itu kan 0,001 ya.
0,001. Nah itu teman-teman, harga satunya itu kan Rp6.000, 6.000 tuh, Rp6.000. Teman-teman kalau misalkan beli mau ngumpulin sampai 1 gram, itu total 1 gramnya itu katakanlah kalau kita ngambil 1 gram yang kemarin 1 jutaan ya teman-teman, di angka 900 sampai 1 jutaan, berarti teman-teman kalau beli 0,01 sampai 1 gram itu akan totalnya itu di rupiahin itu jadi 6 juta. Nah, itu simple itu. Ya. Gitu. Ya, karena spreadnya tadi benar, spreadnya itu akan jauh lebih, ya akan lebih mahal dengan ongkos kita cetak, ongkos lebur, dan lain sebagainya. Itu spill dikit. Gitu ya teman-teman. Jadi, ya memang kayak begini. 1 gramnya itu misalkan katakanlah 1 jutaan. Kalau kita beli 5 gram, kan nggak mungkin 5 juta harganya. Gitu teman-teman. Jadi, simpelnya seperti itu. Gitu ya Kak Rangga, semoga membantu menjawab. Oh, satu simpel lagi, satu contoh. Harga 1/4 dinarnya Nafis, yang Sikpras tuh teman-teman, yang satuan, itu kan harganya di angka 1.110.000 ya sekarang. Sedangkan kalau misalkan teman-teman beli yang, nah itu dia, keren sekali Mas Taufik. Ya Allah. Terus kalau misalkan yang 1 dinar yang bundling ya mohon maaf tapi itu lagi sold nih, mohon maaf banget teman-teman. Yang bundling itu kan harganya di angka 4.400.000-an. Sedangkan itu setara dengan 1 dinar. Nah, 1 dinar harganya itu aja 4.300.000. Nah, itu spreadnya kan udah lumayan tuh teman-teman. Jadi, buat teman-teman semua, itu hanyalah contoh kecil. Jadi buat teman-teman, tapi jangan khawatir. Di Nafis ada program, jadi teman-teman punya 0,025 kayak yang tadi Mas Taufik tuh. 0,025 gram. Sebanyak 40 keping, teman-teman bisa langsung tukerin aja ke Nafis. Kan 40 keping berarti 0,025 itu dikali 40 kan jadinya 1 gram. Nah, teman-teman bisa langsung tukerin ke Nafis tanpa biaya. Tanpa biaya tuh. Kan ada juga yang 0,5. Kalau misalkan teman-teman punya 0,5 gram 10 misalkan, itu kan jadi 5 gram ya. Nah, itu teman-teman bisa langsung tukerin juga ke Nafis tanpa biaya. Masya Allah, itu keren banget kan? Keren banget. Jadi teman-teman bisa dibilang ya kita hanya membantu teman-teman yang untuk mau memulai menabung, mau menyimpan hartanya. Tadi kan ada quotes bagus tuh dari Mas Taufik kan, apa tadi tuh namanya, emas tidak membuat kita kaya, tapi emas membuat kita tetap kaya tuh. Jadi kita membantu teman-teman untuk menjaga nilai hartanya teman-teman gitu. Keren banget nih Mas Taufik. Ke Nafis aja gimana Mas? Nanti kita live bareng. Jadi nanti kita gantian gitu, ngisi materinya gitu. Gimana? Ini ada kita lanjut ke pertanyaan ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Jadi tadi buat teman-teman yang kepoin Instagramnya Nafis kan kita udah naruh question box. Nanti buat yang naruh question box di live sekarang nanti kita bacain juga sama Kak Tita. Tapi ini mau kita bacain dulu yang tadi udah nulis di Instagram. Ada dari Kak Nuke Firda. Ini Kak Nuke Firda nih banyak nih. Bisa ditulis satu padahal ya kan. Atau enggak nge-DM aja bisa, nanti kita bacain. Tapi ini nulisnya 4, jadi kita bacain satu-satu ya. Cara aman menyimpan emas di rumah, itu yang pertama. Terus yang kedua, lebih aman menginvestasikan uang di mana, itu yang kedua. Terus yang ketiga, jika ingin membuka usaha, kira-kira berapa persen dari tabungan uang untuk modal usaha? Waduh, ini agak susah nih jawabnya. Nanti mungkin itu Mas Taufik aja deh yang jawab. Tapi aku bantu jawab nih, Kak Firda, untuk cara aman menyimpan emas di rumah. Ya, sebenarnya caranya itu ya yang kita tahu tuh ya kita sendiri kan. Maksudnya yang aman itu di mana ya itu cuman kita yang tahu cuman kita. Karena kan itu rumah teman-teman ya, rumah kita gitu kan. Jadi yang tahu tempat nyimpannya di mana yang aman ya teman-teman sendiri gitu. Tapi Nafis mengadakan atau ngebuat program buat teman-teman namanya Wadiah. Wadiah itu adalah akad di mana teman-teman mau nitipin nih emasnya, dinarnya di Nafis. Jadi nanti dititipin ke Nafis. Gitu. Itu buat Kanuka ya, semoga menjawab. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, lebih aman menginvestasikan uang di mana? Kalau menginvestasikan sih gimana ya ngomongnya? Nggak tahu ya. Cuman kita taunya itu menjaga nilai harta. Menjaga nilai hartanya Kak Nuka Firda. Tapi kalau misalkan menjaga nilai harta, aku tahu nih caranya, ya beli Nafis. Beli dinarnya Nafis. Kenapa? Karena emas atau logam mulia itu zero inflation, teman-teman. Tuh, pentingnya di situ tuh. Yang harus digaris bawahin. Padahal nggak ada ya, di bawah itu nggak ada. Itu
emas itu zero inflation gitu. Tapi ya kita selalu nyebut ya, atau kita selalu mention kalau ya investasi itu kayak gimana juga sebenarnya agak agak serem sih ya kalau misalnya kita menginvestasikan. Tapi kita lebih enak atau kita lebih suka menyebutnya itu dengan menjaga nilai harta. Jadi uangnya teman-teman itu kita jaga dengan instrumen emas gitu. Ini yang mungkin akan dijawab sama Mas Taufik sedikit nih ya, akan dijawab simple. Jika ingin membuka usaha, kira-kira berapa persen tuh Mas dari tabungan uang yang dari tabungan uang untuk modal? Gimana tuh Mas? Oke, kalau ingin memulai usaha, berapa modal dari tabungan yang Iya, yang ideal? iya. Jadi kebetulan saya juga punya pengalaman beberapa kali buka usaha dan alhamdulillah semuanya bangkrut dengan sukses gitu ya. Tapi Aduh. Oke. oke. Nah, tapi bangkrut tapi tetap survive kan. Nah, karena apa? Karena dana atau modal yang saya investasikan ke dalam usaha tadi atau bisnis tadi itu sudah saya hitung agar tidak mengganggu pengeluaran atau kebutuhan sehari-hari hidup saya. Apakah itu dikeluarkan dari tabungan, apakah dari dana darurat saya, apakah dari investasi yang lain, itu sebenarnya fine-fine aja. Teman-teman boleh dari mana aja ya. Mau dari dana darurat, kan nggak boleh diutak-atik tadi Mas Taufik. Kalau dana daruratnya udah sampai setahun 12 kali pengeluaran bulanan, hampir 1 bulan 2 bulan juga mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi itu akan sangat tergantung ya dari kondisi keuangan teman-teman. Sorry, aku minum dulu kenapa seret ya. Nggak apa-apa Mas, silakan. Jadi jadi persentasenya nggak ada yang apa paling ideal. Cuman teman-teman harus pastikan apabila terjadi suatu kondisi yang membuat perusahaan usaha itu perlu uang tambahan, modal tambahan, itu jangan sampai mengganggu kehidupan yang sekarang. Jadi jangankan kita pribadi, keluarga yang harus punya dana darurat. Sebuah usaha pun juga harus punya dana darurat. Atau mungkin cadangan dana operasional atau buffer cash-nya paling tidak bisa 6-12 kali kebutuhan operasionalnya. Jadi misalnya suatu usaha itu berjalan tanpa pemasukan sama sekali selama setahun, itu tetap bisa berjalan. Kenapa setahun? Karena kebanyakan usaha itu dalam setahun, kalau nggak salah 80%, 90% itu rontok semua usaha. 90% suatu usaha dimulai dari awal tahun ini sampai tahun depan. Nah, 90% yang mulai itu biasanya udah rontok di dalam setahun. Lalu sisa 10%, 10%-nya dalam 5 tahun kemudian itu hanya bertahan mungkin sekitar 10%-nya juga. Jadi benar-benar namanya pemiliki usaha, memulai bisnis itu tantangannya besar. Tapi apakah lalu jadi kita nggak punya semangat untuk itu? Nggak, jangan. Saya sampai sekarang masih punya semangat, punya cita-cita untuk memiliki sebuah usaha sampai sekarang ya. Saya karyawan ya. Saya karyawan, tetap pengen punya usaha. Tapi ya uangnya, modal yang akan ditanamkan dalam usaha tadi jangan sampai itu mengganggu kehidupan keluarga saya sekarang. Jadi uangnya kalau bisa udah dicadangkan sedemikian rupa. Nah itulah pakai dana investasi tadi yang kita khususkan untuk memulai sebuah bisnis. Oh ya by the way tadi kalau tadi kata Kak Rizal kalau misalnya kita pakai kata-kata investasi mungkin agak serem gimana? Sebenarnya sih nggak serem-serem banget sih ya. Namanya investasi itu sebenarnya yang paling penting adalah investasi leher ke atas, alias ilmu pengetahuan kita. Jadi dalam berinvestasi itu sebenarnya nggak ada yang menakutkan atau mengkhawatirkan, terlalu beresiko. Investasi yang paling beresiko adalah investasi di suatu tempat yang kita nggak ngerti. Assalamualaikum teman-teman semuanya, mohon maaf ya terputus karena aku juga bingung nih, ternyata live Instagram tuh ada jeda waktunya maksimal. Jawab pertanyaan yang tadi dari Kak Rahman, aku invite Kak Rizal sama Mas Taufik dulu ya.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. lagi dong berarti ya. Oh Kan iya. tadi udah, Waalaikumsalam. ya kan? Ya. Oke, mana nih Mas Taufiknya nih? Kita undang lagi deh. Udah aku undang. Wih, masih banyak ternyata yang nonton ya. Alhamdulillah. Emang mau nungguin materinya atau giveaway-nya nih ya? Nggak apa-apa sih. Yang penting kan teman-teman dapat ilmunya juga, dapat rezekinya juga. Asik. Gitu. Boleh Tadi yang mana tuh? lanjut pertanyaan Iya, iya. dari Kak Rahman tadi, cuman pertanyaannya udah nggak muncul di sini. Tadi pertanyaannya tuh gimana cara menimbulkan kesadaran kita untuk menabung, terutama untuk geng-geng milenial dan Gen Z nih kan kadang-kadang Iya, iya. masih susah misahin antara aku butuh apa pengen sih gitu. Iya, Gimana? iya, iya. Cara menumbuhkan kesadaran sama membedakan antara bukan will dan need kali ya, need and wants kali ya sebenarnya, Iya. antara kebutuhan dan keinginan. Jadi sebenarnya ini salah satu cabang ilmu dari perencanaan keuangan, yaitu financial behavior. Jadi ada perilaku keuangan seseorang yang kadang itu terbangun dari sejak dia kecil ya. Apakah dia mungkin dulu dia biasa dimanjakan dengan barang-barang sehingga dia merasa nyaman. Nah, itu salah satu behaviornya. Atau apakah dia bisa tanda kutip merasa berkuasa dengan uang, itu juga akan dengan mempertontonkan dengan namanya flexing ya. Itu juga salah satu financial behavior. Nah, kalau ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi menumbuhkan kesadaran itu biasanya baru akan terbangun kalau kita punya sebuah tekad, punya sebuah tujuan. Nah, balik lagi ke tujuan. Jadi kalau kita udah punya tujuan, punya suatu sasaran yang ingin dicapai, itu biasanya kita akan lebih terarah untuk ke situ. Nah, kalau udah lebih terarah, maka yang tadi nih ada kita anggap sebuah godaan di tengah jalan, ada needs atau wants nih. Ini HP ini adalah needs atau wants. Ya. Makan di suatu restoran ini adalah needs atau wants. Membeli sebuah gadget tambahan mungkin ini adalah needs atau wants. Nah, ini kan pengeluaran-pengeluaran yang mungkin tidak membuat kita jadi lebih lama, membuat kita terhambat dalam mencapai tujuan tadi, tanda kutip tujuan keuangan yang bisa dikuantifikasir. Nah, jadi kalau buat siapa tadi yang nanya itu, gimana cara yang menumbuhkan kesadaran untuk menabung, biasanya itu akan terbentuk dengan sendiri kalau Anda, teman-teman, punya suatu goals, punya tujuan yang ingin dicapai. Gue pengen punya laptop dengan spek ini. Buat apa sih? Buat gue biar bisa ngedit video dengan bagus. Gue pengen bisa jadi kreator animator yang bagus. Nah, caranya ke situ. Selalu kaitkan dengan itu. Bahkan kalau di beberapa teori, biasanya kita visualisasikan si tujuan tadi lalu tempel di meja kerja kita, di rumah kita. Jadi tiap hari, saya pengen naik haji, pengen naik haji, pengen naik haji. Ada gambarnya Masjidil Haram, ada gambarnya Masjidil Aqsa gitu. Wah, udah. Nanti udah pengen naik haji, berarti kan harus nabung uang dulu untuk dana booking nomor porsi haji. Ya udah, nanti begitu jalan-jalan ke mall terus ngelihat ada promosi barang tertentu gitu ya. Aduh, kayaknya jangan yang ini deh. Nah, udah uangnya langsung dimasukin ke tabungan untuk haji. Ya itu. Jadi kesadaran untuk nabung itu biasanya kita kaitkan dengan kalau kita punya tujuan tertentu. Itu satu. Yang kedua, biasanya punya kesadaran untuk menabung itu biasanya kalau udah kepentok hal-hal yang nggak enak. Nah, ini terjadi ke saya. Itu benar-benar nggak enak. Jadi belajarlah dari pengalaman orang lain supaya Anda tidak perlu merasakan pengalaman orang lain yang nggak enak itu. Kalau udah tahu misalnya, iya benar. Itu bener-bener kalau Kak Rizal serapi makna kata-kata itu. Jadi di sekitar kita itu sebenarnya udah banyak pelajarannya. Orang-orang yang terjebak kartu kredit, yang terjebak investasi bodong,
yang semua kepengen segala hal yang instan. Aku pengen dapat duit banyak dengan cepat dalam 1 bulan. Waduh, nggak ada. Yang ada hanya mie instan, bukan suatu keuntungan yang instan. Itu nggak ada. Ya, itu nggak ada. Belajar dari pengalaman orang lain sehingga teman-teman akan lebih terarah. Jadi nggak perlulah kita ngerasain investasi bodong yang sampai berapa. Ini pengalaman juga nih. Ya, begitulah. Pengalaman itu adalah guru paling baik ya. Dan harganya sangat mahal, bisa puluhan hingga ratusan juta. Jadi ya begitulah ya, udah dilewatkan saja. Tapi bener sih Mas itu. Kalau apa namanya? Aku setuju yang tadi Mas Taufik bilang, belajar dari pengalaman orang gitu. Lain. Biar kita nggak ngelakuin biar kita nggak merasakannya juga. Itu setuju banget. Aku baru mulai ke notice, ini kayaknya perlu deh nabung, ini kayak perlu deh. Itu pas bener-bener kejadian apa ya? Kayak semua tuh harusnya harusnya kalau misalkan nabung bisa nih. Tapi karena uang habis nggak ada yang disisihin tuh. Nggak ada yang disisihin untuk tabungan, nggak tahu repot sendiri. Itu bener sih. Itu parah sih. Jadi ini keren sih ini. Gitu. Ya Bang, tadi siapa harus dikaitkan ke satu tujuan. Kak Rizal mau apa? Nah, itu dan harus ditanamkan dengan baik. Nah, ini satu contoh lagi. Jadi apa ya? Apalagi kalau tujuan tadi diberitahukan ke pasangan kita, ke anak-anak kita, ke saudara terdekat. Jadi begitu katanya mau beli ini, kok tiba-tiba ke mall ini beli ini. Nah, itu pasti udah akhirnya nggak jadi beli. Keren sih. Itu jadi tadi siapa namanya? Mas Rama ya? Mas Rama. Nah, Mas Rama Firmansyah. Kak Rama Firmansyah. Jadi untuk kesadaran itu sendiri sih sebenarnya dari kitanya sih. Tapi ada satu hal yang ngebuat ke-trigger tadi tuh. Apa ya? Yang ngebuat kedorong gitu. Kalau dari pengalamanku tadi ya nyadar sih kalau misalkan harus bener-bener emang harus punya tabungan atau enggak paling enggak dana darurat. Itu ngebantu banget tuh. Yaitu tadi Mas Rama ya, Kak Rama tuh. Jadi ya semoga menjawab atau semoga membantu deh. Itu dari pengalaman tuh sebenarnya. Yang dijawab oleh pengalaman. Asik, itu lebih ngena sih seharusnya ya. Seharusnya sih lebih ngena. Jangan sampai sih ya, sebenarnya jangan sampai Karama karena belum kena atau karena belum merasakan jadinya nungguin ntar aja belum kena nih. Pas kena kayaknya nggak apa-apa ini. Kayaknya nggak apa-apa. Nah itu ya kita mah jangan sampai lah Kak. Jangan sampai, itu nggak enak banget. Asli itu nggak enak banget. Mendingan kita siapin dari sekarang sampai nanti misalkan nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik. Semoga itu nggak kejadian ke Karama sendiri. Tapi kakak juga udah punya dana tabungan sendiri atau dana darurat. Itu insya Allah aman sih ke depannya. Please, makasih banget Kak Rama. Menjawab banget Kak. Kena banget. Kena ya. Alhamdulillah. Jadi buat Kak Rama ditunggu orderan ya. Nggak bercanda ya Kak, bercanda. Buat kakak nih yang masih mau bingung gimana caranya kakak untuk menyimpan dananya kakak nih. Nggak apa-apa, dikepoin Instagramnya Nafis. Kakak tanya terus CS-nya Nafis, Kak aku pengen kayak gini, Kak aku pengen kayak gini. Kalau misalnya kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana, Kak meminta saran dong. Di chat aja, chat CS-nya Nafis. Kita akan membantu sebisa mungkin Kak Rama untuk bener-bener, kayaknya emang harus beli nih, gitu. Keren banget tuh. Oke, sekarang udah masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu dari sahabat Nafis, khususnya sahabat Nafis. Siapa tahu kalau misalkan followernya Katita atau followersnya Mas Taufik sendiri dapat, ya alhamdulillah, berarti rezeki. Karena yang bagi-bagi Nafis. Jadi teman-teman, gitu. Oke. Mungkin gini ya. Kalau buat teman-teman yang udah nge-follow Nafis, berarti kan ngelihat story-nya Nafis dong. Itu kan ada Google Form yang harus teman-teman isi. Gitu kan. Itu salah satu syarat untuk mendapatkan giveaway nih, ya kan. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Buat teman-teman yang emang belum ngisi atau nggak kedapetan ngisi gitu kali ya. Nggak apa-apa, kita akan terus mencari pemenang. Apa sih? Nggak, bercanda. Mas Taufik, boleh dipilih untuk gimana nih? Kita enaknya dapat buku, dapat emas, atau dapat buku
ada lagi dapat emas. Berarti total kalau misalkan bukunya ada 3, emasnya ada 2, berarti ada 5 penang. Tapi kalau misalkan enaknya dapat buku dapat emas, berarti pemenangnya cuma ada 2. Ada 3. Ada yang satunya lagi berarti nggak dapat emas tuh. Cuma dapat buku gitu. Atau 5 aja kali ya? Boleh. Langsung 5 aja ya, buku, emas tuh. Kan enak tuh. Tuh kan, mulai tuh yang nonton mulai banyak tuh kan, giliran yang itu lah. Emang ini antara emang pengen dapet emasnya atau kayak gimana nih? Tapi nggak apa-apa. Buat sahabat Nafis, terkhusus buat sahabat Nafis mah, kita memang terlalu open, selalu open buat sahabat Nafis yang mau nanya, mau kayak gimana, langsung di chat. Jadi gimana? Enaknya berarti 5 aja ya? Ya Mas Taufik ya? 5 aja. Gini deh, teknisnya gini. Yang buku itu dipilih dari yang nonton. Gimana? Yang tiga buku ya. Emasnya yang dapat yang emasnya itu kita pilih, Mas Taufik pilih dari G-Form. Oke. Gimana? Boleh ya. Saya kalau yang emasnya itu kan kita ya masa teman-teman mendapatkan, ya kita harus ada apa sih namanya, data lah ya, data buat teman-teman nih. Jadi nanti kita follow up lagi, ya kan? Saya nonton dari awal, Pak. Saya nonton dari awal. Mantap. Ini salah satu calon-calon pemenang nih. Tenang aja. Ditandain nih Mas Taufik nih, ditandain. Ditandain yang ini nih. Oke, gitu ya, deal ya. Gimana? Kalau misalnya teman-teman nggak komen, berarti deal. Berarti setuju, kita lanjut. Kalau misalkan nggak ada komen atau nggak ada reaksinya, ya kita tetap lanjut. Kalau mau buku nanti di acara berikutnya aja saya bawain lagi. Acara apa tuh, Mas? Nggak tahu. Ya udah. Oke, ada yang ngomong setuju, berarti setuju. Wakilkan semua ya. Berarti datang ya nanti ya. Udah, Mas Taufik boleh dipilih, Mas. Apa nih? Jadi dari yang live dulu berarti, yang nonton siapa, nanti dipilih yang tadi nanya mungkin, atau yang tadi nonton dari awal mungkin. Ya. Kalau yang nomor 1 tadi yang pertanyaan terakhir tuh siapa tuh? Mas Rama. Mas Rama. Iya. Itu pertanyaannya bagus. Saya suka banget sama itu. Selamat nih Mas Rama nih, udah dapat insight dari Mas Taufik, dapat buku. Alhamdulillah. Ini yang mana nih? Yang Rama, buat Kak Rama, gini nih, mau dipilih nih, mau yang kanan aku ya, kanan aku nih, atau yang di kiri, atau yang mau dipegang Kak Tita, sebenarnya sama sih. Mau yang mana nih? Dipilih Kak Rama, nonton kan ya? Dompet Nonton. Yang ini, yang 1 atau 2? 1 atau 2 atau 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, Kak Rama pilih. Kok jadi kayak lelang ya? Kok jadi kayak lelang? Ya udah, judulnya kita kirimin random atau Kak Rama pilih nih. Karena ada 3 pilihan. Ada 2 pilihan. Cuma 2 sih sebenarnya. Cuma 2 pilihan nih. Kalau Kak Rama boleh di-spill judulnya, Kak. Di judulnya apa? Ya udah nih. Yang 1, inti dompet sehat karyawan muda. Widih. Keren nih. Ini buat aku aja boleh nggak? Gimana? Yang 1. Oke, ini buat buat Kak Rama ya, berarti kita pisahin. 2 lagi Mas Taufik. 2 lagi yang ada yang nanya kan tadi selain Kak Rama itu? Ada tadi. Yang mana tadi ya? Siapa yang nanya tadi ya? Masih ada nggak dia? Mbak Nuke di Instagram ya? Wah, agak PR tuh nyarinya tuh. PR ya? Wah. Yang paling pertama tadi Kakak Wahyuni. Noah Wahyuni. Ada Kakak Wahyuni. Masih ada nggak dia? Nonton deh. Gini aja. Buat Kak, tapi tadi siapa namanya? Kak Wahyuni. Buat Kak Wahyudi nih, kalau emang nonton lagi, nggak apa-apa di chat aja Nafis, di chat DM ya, di DM atau di WA, di SS nih, Instagramnya nih kan kakak nonton.
kalau misalnya mau nonton di SS, Kak aku dapat giveaway nih dari Mas Taufik misalkan, atau dari Kak Tita, atau dari Kak Rijal misalkan kayak gitu. Nanti di SS aja, nanti dikirim ke DM-nya Nafis ya, ke Instagramnya Nafis juga nggak apa-apa. Nanti untuk kita ngirimnya nanti akan kita minta di situ. Kalau misalkan Kak Wahyudi ya, Wahyuni. Wahyuni. Kak Wahyuni nanti nggak nge-DM, takutnya nanti ini akan mengendap di Nafis nih ya. Nanti jadi kita baca nih nanti kan. Takut nih, bahaya nih. Soalnya masih disegel nih, masih diplastikin loh. Baru nih. Ya udah, satu lagi Mas berarti. Satu lagi yang tadi nonton dari awal deh, kasihan dia. Oh, tadi siapa tuh? Kasihan. Itu Ayo chat lagi yang tadi. Kak Haica masih nonton nggak? Kak Haica apa? Haica. Saya dari awal tadi Kak tuh. Haica ini ya. Oke. Nah, buat Kak Haica berarti dapat buku juga nih. Alhamdulillah. Nanti mungkin buat Kak Haica, kalau emang sekarang masih nonton nih, di DM aja kayak tadi ya caranya ya. Di screenshot live IG-nya ini, Kak, aku menangin hadiah giveaway dari Mas Taufik, Kak Tita, sama Kak Rijal. Oke? Nanti di chat aja. Karena nanti kita minta alamatnya dari DM itu ya. Kita minta alamatnya dari DM, nanti kalau misalkan Kak Haica nggak ngechat, nanti ini kita yang baca lagi. Menang banyak dong Nafis. Ya kan? Menang banyak Nafis nanti. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu emas. Mas. Kita bagi-bagi emas nih. Berarti kalau emas gimana? Yang dipilih berarti dari Google Form ya? Dari Google Form. Oke. Dari yang Kita udah ini refresh ya. dulu Google Formnya ya. Kita refresh